Lagi jalan sambil makan ketan. Kenalin, gue Intan. Kali ini gue mau cerita cinta-cintaan nih. Tapi sadly-nya gak happy ending. Tapi dari kisah ini gue banyak belajar. Cerita ini bermula ketika gue SMK. Selama sekolah, gue dikenal sebagai anak yang cukup aktif dan lumayan pintar. Sayangnya, gue paling anti interaksi sama lawan jenis kalau bukan yang bener-bener udah kenal. Menurut gue, ngobrol bareng cowok tuh rasanya dah kayak ngobrol sama hantu. Perasaan deg-degan, awkward, dan pengen kabur aja rasanya ke Pluto. Jadi gue gak heran banyak yang bilang kalau gue sombong. Padahal mah emang gak nyaman aja. Di balik kekurangan itu, ada banyak ungkapan cinta yang gue tolak. Bukan berarti gue lesbi ya, emang gak ada yang menarik perhatian gue aja. Nah, pas kelas 11 semester 2, sekolah gue ngadain program magang di suatu perusahaan migas. Di sana gue dikirim bareng 3 temen lainnya. Sebut aja Maul, Naura, dan Ucup. Kebetulan si Ucup ini beda prodi sama kita bertiga, makanya gue jarang ngobrol sama dia. Waktu berjalan, dan kita makin sering bareng-bareng berempat. Kedekatan kita berasa kayak ketemu sama besti lama, saling support. Ya walaupun ada ribut-ributnya dikit, tapi cuman beberapa jam aja dan gak lama baikan lagi. Lagi seru-serunya pertemanan ini bagaikan kepompong, muncul tuh ada yang cinlok. Dan ini awal kisah dimulai. Gue masih inget awal mentoring yang dipesenin guru jangan sampai kita berempat ada yang cinlok, supaya ilmu kita di sini lebih bermanfaat dan gak sia-sia. Ya gue orang pertama yang menyetujui, tapi siapa sangka ternyata si Naura sama Maul udah ada perasaan dari sebelum magang. Makin ada kesempatan buat ketemu tiap hari dan selalu bareng. Jadilah mereka beneran pacaran. Gue agak sedikit shock sih. Soalnya si Maul ini temen gue dari SD. Dan kayaknya nih bocah gak pernah pacaran. Tiba-tiba nembak cewek. Bener-bener kayak dapet uang kaget. Ya namanya dalam suatu pertemanan ada yang pacaran tuh pasti udah gak secil dulu. Mereka berdua udah punya dunianya sendiri, yang lain figuran doang. Jadilah gue sama Ucup sering bareng dan berinteraksi. Dia dari awal magang emang suka ngajak bareng pulang sama berangkat, tapi gue selalu nolak mulu. Lama-kelamaan gue sama Ucup makin deket. Gue pun beraniin diri buat ngeiyain ajakan nebengnya dari berangkat dan pulang magang. FYI, gue kan jarang punya temen cowok, apalagi deket gini kan. Gue jadi excited gitu dan jadi sering update status bareng Ucup, walaupun cuma sekedar main kucing atau makan es krim bareng. Dari situ teman-teman gue berasumsi kalau kita udah pacaran. Selama berjalannya magang, gue sempet dengar dari pembimbing magang kalau selama ini si Ucup udah suka sama gue. Cuma dia gak berani ngungkapin, katanya takut gue ngejauh. Dengar itu gue bingung harus respon gimana. Soalnya gue gak tertarik sama sekali soal pacaran. Walaupun kita sering chattingan atau main di luar, tapi gue anggap Ucup temen, gak lebih. Setelah tahu itu, gue ngomong jujur ke Ucup kalau gue gak ada rasa tertarik sama dia. Walaupun ada masa dimana gue salting karena kan ini first time gue temenan intens bareng cowok. Dan alhamdulillahnya Ucup menerima pernyataan gue saat itu. Kalau orang lain lihat, interaksi kita udah kayak pasangan deh. Kemana-mana berdua mulu kayak lato-lato. Tapi ya gue hirauin pandangan orang lain. Ya orang gue niatnya temenan doang kan. Terus Ucup cerita kalau kakaknya Ucup tahu kita sering bareng. Tapi gue mikirnya kayak udah kejauhan ini. Di situ gue udah ngerasa gak nyaman. Tapi gue gak mau kehilangan temen gue si Ucup ini. Selama magang gue rada ke pressure sih. Bukan soal tugasnya, tapi pembimbing magang gue nge-push gue buat pacaran aja sama Ucup. Toh udah deket, kasihan Ucup kalau gak dikasih kepastian katanya. Semakin lama gue ngerasa interaksi bareng Ucup juga udah di luar batas normal temenan. Di situ dia mulai cemburuan. Kadang nyari masalah kecil cuman buat dapat perhatian gue. Dan begitu sebaliknya cuy. Kayak bukan gue deh ngerasanya waktu itu. Nah si Ucup ini anaknya emang sabar banget, tapi agak kurang dewasa kadang sifatnya. Itu tuh yang bikin gue agak nyaman. Gue ngerasa gak cocok kalau kita jadi pasangan. Di situ gue udah berusaha buat nyuruh dia ngejauh karena gue ngerasa gak nyaman. Ucup menyetujui permintaan gue dengan syarat gue harus pacaran sama orang lain dan upload foto bareng cowok. Buset, ini uji nyali apa bagaimana? Mentang-mentang gue gak pernah deket bareng cowok, dikasih syarat begitu. Apa gak meriang gue? Ya jelas gue ngerasa ini gak fair, tapi gue berusaha buat setuju.
Berjalannya waktu selama magang, udah banyak pengalaman seru yang kita dapat sampai gak kerasa udah selesai magang dalam kurun 8 bulan. Magang selesai, kita semua pun balik ke sekolah dan hidup seperti biasa. Gue ngerasa lega dari tekanan dari Ucup. Lambat laun hubungan kita berempat pun mulai asing. Naura dan Maul putus, sedangkan gue dan Ucup mulai renggang karena udah mulai jarang ketemu karena dia beda prodi. Kesempatan gue buat ngejauh bisa dilakuin kapan aja, tapi gue gak setega itu buat lost kontak. Perlahan gue mulai jarang balas chatnya atau gue balas seadanya. Sampai kita lulus SMK pun begitu. Kabar baiknya, gue setelah lulus ditarik di perusahaan tempat magang gue buat internship lagi di sana. Dan itu gak luput dari pantauan si Ucup. Gongnya, dia nyamperin gue ke tempat magang sambil bawain buah tangan, cuy. Alasannya sih silaturahmi. Padahal kan bisa pas gue gak di kantor ya. Yang ada gue bisa-bisa dicengin lagi nih mah. Di sana gue udah diteriakin orang. Kenapa gak bareng si Ucup? Bener-bener gak bisa berkata-kata gue. Kenapa nih anak nyamperin sih? Agak kesel sih gue sebenarnya. Untungnya Superman gue datang, alias bokap gue jemput dan langsung ngibrit pamitan pulang karena udah jam balik. Di pertengahan jalan ada orang kantor ngechat. Kayaknya si Ucup sedih gak bisa nganter gue pulang. Ucup nitipin gelang buat gue ke orang kantor. Akhirnya gue chat si Ucup buat ambil barang yang dia titipin sama orang kantor. Kalau dia emang gentle, mending ajak gue ketemu di luar area kerja. Singkatnya, gue ketemuan bareng si Ucup. Semua gue bahas dari masalah dikirim barang ke kantor, dan gue bilang kalau itu pertemuan yang terakhir. Di pertemuan terakhir itu, gue pesen buat gak usah ada acara jemput gue sepulang kerja atau ketemuan. Karena gue ngerasa udah gak nyaman. Gue juga ngucapin makasih karena dia udah mau buang waktu gue selama ini. Dia nanya hal apa yang bikin gue gak nyaman, tapi gak gue jawab dan gue lebih milih blok semua sosmed dia. Apakah dia berhenti guys? Tentu tidak. Gue dikasih tahu temen magang lain kalau dia datang ke kantor buat nanyain kabar gue. Karena dirasa dia udah keterlaluan, tepat 1 bulan gue buka blokirannya. Belum ada sehari dibuka, udah ada telepon masuk dari si Ucup. Ya jelas gak gue angkat lah. Dan gue abaikan semua pesan dan telepon masuk dari Ucup. Bukannya tegaan, lebih gak mau kasih dia harapan palsu aja. Sekarang gue udah deket sama orang baru yang lebih dewasa dan sesuai tipe gue, yang bisa lebih ngertiin gue. Kabar Ucup, gue dapat kabar dari temen magang, katanya dia masih suka update status galau gitu. Dari semua yang gue lewatin, gue belajar satu hal penting. Kalau rasa nyaman bukan selalu melulu harus jadi cinta. Kadang rasa itu cuma bentuk keterbiasaan yang kita pelihara terlalu lama. Dan cinta itu gak bisa dipaksa. Kalau emang gak ada rasa, alangkah baiknya gak usah ngasih harapan ke orang yang suka sama lu. Karena bisa jadi dia ngerasa kita punya perasaan yang sama. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kisah cinta kalian selalu happy ending ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye-bye.